Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen. Ya, pada kali ini kita masuk di pertemuan ke-11, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial, ya, atau CSR, ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Di bahasa Inggris kan CSR, Corporate Social Responsibility. Ini menjadi topik bahasan kita di pertemuan ke-11. Baik, tujuan pembelajaran kita ya di pertemuan kali ini diharapkan nanti Anda semua ya setelah mengikuti kelas pada kali ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama definisi CSR ya, atau Corporate Social Responsibility, kemudian alasan kenapa sih perusahaan melakukan CSR, kemudian kepada siapa perusahaan bertanggung jawab sosial, kemudian menjelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial, kemudian menjelaskan manfaat tanggung jawab sosial. Nah, baik, kita masuk pada definisi CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR sendiri atau tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, ya, atau stakeholder. Di antaranya ada konsumen, ada karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, jadi tanggung jawab perusahaan ke semua stakeholder yang ada di lingkungan perusahaan, ya, dari mulai konsumen, karyawan sampai dengan lingkungan. Ya, dilihat dari berbagai aspek ya, tidak hanya aspek ekonomi tapi juga aspek sosial dan lingkungan. Nah, kita masuk pada regulasi Corporate Social Responsibility yang ada di Indonesia. Ya, ini yang pertama ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ya, tentang perseroan terbatas, konsep CSR yang terdapat dalam UU-PT ya, atau perseroan terbatas. Nah, ini secara resmi undang-undang ini menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ya, atau lingkungan PT. Di sini tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS ya. RUPS itu rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Nah, ini dua regulasi ya terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, ya, khususnya PT ya, atau perseroan terbatas. Baik, CSR di sini ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, ya, di mana dalam melaksanakan aktivitasnya perusahaan atau organisasi harus mendasarkan segala keputusan tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi saja, tapi melihat aspek sosial dan lingkungan juga, ya. Jadi ketika perusahaan mengambil keputusan ya, atau kebijakan, nah ini yang dilihat nggak hanya faktor ekonominya saja nih, tapi dilihat juga faktor sosialnya, bagaimana dampaknya terhadap sosial, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana ya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, CSR ini merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ya, dengan cara melakukan manajemen dampak ya. Manajemen dampak ini meminimalisir dampak negatif dan melakukan maksimalisasi terhadap dampak positif yang ditimbulkan dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh organisasi atau perusahaan.
Baik, nah ini ada beberapa contoh ya program CSR. Ini misalnya yang dilakukan oleh Telkomsel. Ya, contoh pertama ini di sektor kesehatan ya terkait dengan kondisi pandemi saat ini ya. Nah, untuk Telkomsel ini telah memberikan atau menyediakan ratusan ribu unit alat medis seperti ventilator, kemudian APD, ada termogan, masker ya bagi rumah sakit penanganan COVID di seluruh Indonesia. Telkomsel juga berinisiatif menghadirkan paket data khusus sebagai apresiasi bagi sekitar 10.000 tenaga medis dan relawan yang telah mengawal garis pertahanan terakhir penanganan COVID-19. Kemudian ada Unilever, ya ini masih terkait dengan program COVID di program CSR ya untuk penanganan COVID-19 juga. Di sini Unilever mengadakan program PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dengan mendistribusikan 1,2 juta produk gratis di 3 provinsi terdampak COVID-19. Unilever menyalurkan bantuan senilai 50 miliar untuk menanggulangi COVID-19. Ya, Unilever juga menyalurkan bantuan dalam bentuk produk kebersihan, makanan, perawatan kebersihan rumah, hingga alat pelindung diri kepada instansi kesehatan. Ini contoh-contoh program CSR ya. Banyak sekali ya sebenarnya ya program CSR. Ada yang misalnya perusahaan yang concern di pendidikan ya atau lingkungan seperti Aqua itu dia fokusnya di lingkungan ya, konservasi alam ya dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada alasan perusahaan melakukan CSR. Jadi kenapa sih perusahaan-perusahaan tersebut mau melakukan CSR? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah untuk melakukan manajemen risiko. Yang kedua, membedakan merek. Dan yang ketiga, berkaitan dengan izin usaha. Kita akan bahas satu-satu ya, terkait dengan alasan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah risk management atau manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti skandal korupsi atau tuduhan melakukan perusakan lingkungan. Membentuk suatu budaya kerja, mengerjakan sesuatu dengan benar, baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial maupun lingkungan, yang semuanya merupakan komponen CSR pada perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya hal-hal negatif tersebut. Ya, jadi pelaksanaan CSR ya ini dapat mengurangi risiko terjadinya hal-hal negatif yang mungkin muncul di perusahaan. Kemudian membedakan merek. Nah, CSR bisa membedakan merek. Bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari pesaingnya atau dari produk lain yang ada di pasaran. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, 2 jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek, yaitu yang pertama Corporate Social Marketing atau CSM, yang kedua Cost Related Marketing atau CRM. Nah, apa ini kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini ya CSM atau Corporate Social Marketing. Nah, ini perusahaan memilih satu atau beberapa isu ya biasanya terkait dengan produknya yang bisa disokong penyebarluasannya di masyarakat. Misalnya melalui media campaign atau kampanye. Dengan terus-menerus mendukung isu tersebut, maka lama-kelamaan konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap isu tersebut. Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan tersebut dengan pertimbangan kesamaan perhatian atas isu yang diambil. Contoh, di sini ada McD. Melalui Yayasan Ronald McDonald House Charities, mengadakan program imunisasi dan pemantauan gizi untuk anak-anak, juga pemeriksaan mata di berbagai daerah.
Ya, jadi untuk CSM sendiri ini perusahaan mengambil satu isu ya atau beberapa isu yang terkait sosial maupun lingkungan ya, kemudian menyebarkan kepada masyarakat yang melalui media kampanye. Ya, kayak misalnya ini contohnya McD, dia concern di anak-anak, kayak kesehatan anak-anak atau pendidikan anak-anak. Dia akan concern di isu tersebut dan melakukan kampanye-kampanye terkait dengan kesehatan anak-anak. Atau contohnya Aqua. Aqua itu ambil isu lingkungan ya. Dia selalu mengkampanyekan dia terkait dengan konservasi lingkungan atau pelestarian lingkungan. Ya. Nah, kemudian melekatlah ya ketika kita bahas Aqua, dia itu perusahaan yang concern terhadap lingkungan. Ya, jadi melekat di hati masyarakat. Kayak misalnya Unilever ya, produknya Lifebuoy. Dia selalu mengkampanyekan mengenai hidup sehat ya, gaya hidup bersih, gaya hidup sehat ya dengan mencuci tangan. Nah, ini akan melekat nih di benak masyarakat ya. Ketika produk sabun apa sih yang fokus di kesehatan? Oh, Lifebuoy. Nah, dia jadi mengkampanyekan secara terus-menerus terkait dengan isu yang akan diambil. Nah, dengan muncul kesan tersendiri ya atau nilai tersendiri ya terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini akan pada segmen masyarakat tertentu ya yang sama-sama fokus di isu tersebut. Nah, ini akan melakukan pembelian produk perusahaan tersebut ya dengan pertimbangan kesamaan isu. Ya, jadi orang-orang ya yang misalnya mau beli air minum nih, tapi dia memang concern di saya ingin melestarikan lingkungan. Nah, saya pilih apa ya? Oh, pasti pilihnya Aqua. Karena apa? Karena sama nih isu yang saya perhatikan dengan yang perusahaan tersebut perhatikan ya, atau perusahaan tersebut kampanyekan. Nah, jadi dengan hal tersebut itu akan mampu meningkatkan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Kemudian ada cost related marketing. CRM bersifat lebih langsung. Perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan dengan mengaitkan hasil penjualan produk tertentu atau keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya berupa pernyataan rupiah per produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan. Ya, dengan demikian, segmen konsumen yang akan menyumbang bagi pemecahan masalah sosial atau lingkungan kemudian tergerak untuk membeli produk tersebut. Ya, jadi kalau untuk CRM dia sifatnya lebih langsung. Jadi misalnya gini, ketika membeli suatu produk ya 100 rupiahnya akan disumbangkan ya untuk misalnya membantu korban bencana ya. Atau dari penjualan produk A ya ini 50%-nya nanti akan disumbangkan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, ya, jadi dia cenderung CRM itu cenderung bersifat lebih langsung. Nah, di sini ya masyarakat yang ingin menyumbang ya atau ingin sama-sama menyelesaikan masalah yang diangkat oleh perusahaan tersebut itu pasti akan membeli produk tersebut. Kenapa? Karena saya ingin nyumbang untuk menanggulangi COVID, saya akan beli produk tersebut. Kenapa? Karena hasil penjualannya nanti akan diserahkan ya setengahnya untuk penanggulangan penyelesaian masalah COVID-19 misalnya seperti itu. Baik, nah ini ada contohnya ya, beberapa contoh. Ini ada Blue Band. Ya, di sini Blue Band pernah ya bersama Hypermart dan Foodmart bekerja sama untuk membantu meningkatkan gizi anak di NTT dan NTB. Mekanismenya, setiap pembelian Blue Band disisihkan Rp1.000 ya untuk meningkatkan gizi anak di NTT dan NTB. Kemudian Lifebuoy, sabun Lifebuoy pernah meluncurkan kampanye berbagi sehat yang mendonasikan sebagian hasil penjualannya untuk membangun fasilitas MCK di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada konsumen yang memang saya ingin nih menyelesaikan ikut berpartisipasi atau ikut menyumbang untuk menyelesaikan masalah penyediaan fasilitas MCK di Indonesia, saya mau beli produk Lifebuoy gitu. Atau ada Aqua. Aqua membuat program 1 untuk 10
yang berjanji akan menyediakan air bersih untuk desa-desa yang mengalami masalah ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara. Ya, jadi Aqua juga melakukan CRM. Ini program yang pernah dibuat adalah 1/10 ya, pembelian 1 liter Aqua itu akan menyediakan 10 liter air bersih untuk masyarakat di Nusa Tenggara. Nah, ini contoh-contoh untuk CRM ya, atau cost relative marketing. Selanjutnya, izin usaha. Perusahaan selalu berupaya agar menghindari gangguan dalam usahanya terkait dengan perpajakan atau peraturan. Dengan melakukan suatu kebenaran secara sukarela, maka mereka akan dapat meyakinkan pemerintah dan masyarakat luas bahwa mereka sangat serius dalam memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatan, diskriminasi atau lingkungan hidup, maka dengan demikian mereka dapat menghindari intervensi. Ya, jadi tujuannya adalah dengan melakukan CSR ya, berarti dia concern nih terhadap lingkungan, masyarakat, sosial ya, sehingga nantinya ya jika membutuhkan izin-izin terkait dengan usahanya itu akan lebih mudah. Karena di sini terlihat nih bahwa perusahaan tersebut sangat serius dalam memperhatikan masalah kesehatan misalnya, atau keselamatan misalnya, atau diskriminasi dan lingkungan. Nah, selanjutnya, kepada siapa organisasi bertanggung jawab? Nah, ini ada 2 teori ya. Yang pertama adalah organisasi itu bertanggung jawab kepada pemegang saham ya, atau shareholder. Nah, pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Lebih spesifik lagi, apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham juga akan meningkat. Jadi teori yang pertama ya, atau pendekatan yang pertama terkait dengan kepada siapa perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosial adalah yang pertama kepada pemegang saham. Ya, teori pertama nih, pada pemegang saham. Ya, jadi perusahaan diharapkan bisa memaksimalkan labanya, memaksimalkan keuntungannya. Ya, sehingga di sini akan meningkatkan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham ya, sehingga pemegang sahamnya juga mendapatkan keuntungan ya dari meningkatnya keuntungan perusahaan tersebut. Nah, untuk yang teori yang kedua ya, kepada siapa organisasi harus bertanggung jawab sosial adalah kepada stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Semuanya ya, berarti ya, nggak hanya shareholder saja. Bisa ke konsumen, ya, bisa ke supplier, ke karyawan, dan lain sebagainya. Teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang, bukan hanya memaksimalkan laba, yang dapat dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Baik, kita masuk ke stakeholder primer. Stakeholder primer. Nah, stakeholder primer adalah karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, di mana organisasi bergantung untuk berkelanjutan hidup jangka panjang. Contoh, ini kasus ya pada perusahaan yang bermasalah dengan stakeholder primernya. Ini dampaknya sangat luar biasa ya. Di sini Kmart ya, ini semacam supermarket ya. Nah, di mana Kmart pada saat itu Kmart ya menghadapi masalah keuangan. Ia terlambat melakukan pembayaran kepada 3 pemasok utamanya. Nah, para pemasok ini memperingatkan Kmart bahwa mereka tidak akan mengirim lagi produknya ke toko Kmart, kecuali jika dibayar tunai sebelum atau pada saat pengiriman. Jadi Kmart sempat mengalami kendala atau mengalami masalah keuangan ya, sehingga terlambat untuk melakukan pembayaran ke 3 pemasok utamanya. Nah, akhirnya pemasok utamanya tersebut meminta dibayar dulu deh, baru barangnya saya kirim. Nah, bahayanya ya bagi Kmart adalah apabila masalah ini tersebar pada kelompok stakeholder yang lain, ya, maka stakeholder lain juga menginginkan pembayaran tunai sebelum pengiriman, ya, sehingga semakin dikit barang yang akan dikirim ke toko,
menyebabkan pelanggan mungkin berhenti berbelanja di Kmart karena tidak dapat memperoleh barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya ini akan mengganggu usaha jangka panjang Kmart. Jadi bahayanya ya jika informasi tersebut menyebar ke stakeholder yang lainnya, ya khususnya pemasok. Nah, pemasok yang lain juga pasti akan ikut-ikutan meminta pembayaran dulu baru barang dikirimkan. Kenapa? Karena takut tidak terbayar. Nah, kalau sistemnya seperti itu, ya berarti nantinya barang-barang di Kmart akan berkurang, ya, atau ketersediaan barangnya akan berkurang, ya, kelengkapannya akan berkurang. Kenapa? Karena dia harus bayar dulu nih baru barang dikirim. Ya, itu kan akan menyulitkan perusahaan ya dibanding barang datang dulu nanti pembayaran setelahnya. Nah, ketika barang yang ada di toko Kmart sudah tidak lengkap lagi, ya, ini ada kemungkinan konsumen pindah ke tempat lain, tempat belanja lain. Karena apa? Karena di Kmart sekarang nggak lengkap nih, saya pindah ke Alfamart misalnya. Ya pindah ke perusahaan lain atau ke minimarket lain, supermarket lain yang produknya lebih gitu ya. Jadi ketika perusahaan tidak memperhatikan stakeholdernya, dampaknya itu sangat luar biasa ya, akan berpengaruh ke stakeholder yang lainnya. Dan tentunya akan mengganggu usaha jangka panjang perusahaan tersebut. Nah, kemudian strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Ini yang pertama ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu-isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi, karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Ya, jadi sebelum pemerintah mengeluarkan aturan untuk mencantumkan bahaya merokok kan, kalau kita ingat-ingat lagi di bungkus rokok itu nggak ada nih bahaya merokok itu apa, ya nggak ada penjelasan terkait dengan bahaya ketika mengkonsumsi rokok jangka panjang. Ya, nah di sini pada saat itu ya perusahaan menghindarkan diri dari isu-isu masalah kesehatan ya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok dalam jangka panjang. Ya, karena sudah ada peraturan baru perusahaan-perusahaan mau untuk mencantumkan bahaya merokok. Kemudian strategi defensif. Strategi defensif dan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan yang menghindar dari tanggung jawab limbah yang kemudian berargumen untuk mempertahankan diri melalui jalur hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai. Ya, jadi kalau yang defensif, perusahaan tersebut menolak tanggung jawab sosial dengan jalur hukum atau jalur legal. Ya, di sini contohkan misalnya perusahaan buang limbah ke sungai, kemudian ditangkap nih ya karena perusahaan kamu mencemari lingkungan. Nah, kemudian perusahaan tersebut dia akan mengambil jalur legal atau jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dengan berargumen misalnya perusahaan lain juga sama kok buang limbah ke sungai, kok saya aja yang ditangkap. Ya, jadi dia akan menggunakan cara-cara legal untuk menolak melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian strategi akomodatif. Nah, strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contohnya di sini pada perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil. Bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan tersebut, tapi karena adanya langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk memperhatikan pengusaha kecil.
Kemudian yang terakhir ini strategi proaktif ya. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder ya atau pemangku kepentingan. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Nah, ini yang paling bagus ya, proaktif ya. Jadi di sini perusahaan sadar nih bahwa dengan dia melakukan tanggung jawab sosial, melakukan tanggung jawab kepada seluruh stakeholder yang berpengaruh terhadap bisnisnya. Nah, ini justru ya akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan tersebut ya, atau menambah konsumen perusahaan tersebut ya. Kenapa? Karena ada citra positif ya yang sudah terbentuk terhadap perusahaan di masyarakat atau di konsumen terhadap perusahaan tersebut. Contohnya, ini perusahaan membuat khusus kegiatan penanganan limbah dan terlibat dalam setiap kegiatan sosial lingkungan masyarakat atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada manfaat tanggung jawab sosial. Nah, ini ada manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi pemerintah, dan yang terakhir adalah manfaat bagi masyarakat. Baik, manfaat bagi perusahaan, ya ini tadi ya, dengan melakukan CSR, ya memenuhi seluruh kebutuhan, memperhatikan maksudnya bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder yang berpengaruh terhadap perusahaan, itu akan menimbulkan citra positif. Ya, nah dengan citra positif ini, ya tentunya nanti akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan tersebut. Ya, jadi tiap kali perusahaan meluncurkan produk, misalnya itu akan selalu diterima oleh konsumen. Ya, karena apa? Karena citra positif yang sudah melekat terhadap perusahaan tersebut. Kemudian bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya terdapat kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian ada bagi pemerintah. Ya, apa sih manfaat bagi pemerintah? Di sini pemerintah jadi memiliki partner dalam menjalankan misi sosial. Dalam hal tanggung jawab sosial, pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Ya, sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, jadi manfaat bagi pemerintah apa? Ini pemerintah jadi punya partner nih untuk menjalankan misi-misi sosial. Ya, misalnya terkait dengan peningkatan UMKM nih, pemerintah sekarang fokus untuk peningkatan UMKM. Nah, ini ada program dari Sampurna ya, Sampurna SRC ya, Sampurna Retail Community. Ya, kalau kita lihat di warung-warung kan ada tuh tulisan SRC. Nah, ini program Sampurna juga sama untuk meningkatkan UMKM ya, khususnya pedagang retail ya, agar lebih berkembang. Ini sejalan dengan misi sosial yang sedang dibangun atau dikembangkan oleh pemerintah ya, meningkatkan UMKM. Warahmatullahi wabarakatuh.